warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah, di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul Dasar-dasar pengetahuan dalam artian penalaran dan logika. Sebelum jauh mengenal dasar-dasar pengetahuan, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih yang dimaksud dengan penalaran itu. Oke, baiklah. Penalaran merupakan suatu proses berpikir dalam menarik suatu kesimpulan yang berupa pengetahuan. Kemampuan menalar yang membedakan manusia dari binatang. Kemampuan menalar inilah kekuatan manusia yang menyebabkan manusia mampu mengembangkan pengetahuan. Binatang juga mempunyai pengetahuan, tetapi hanya terbatas untuk bertahan hidup atau bisa disebut dengan survival. Penalaran pada hakikatnya adalah proses berpikir dalam rangka menarik kesimpulan atau menemukan kebenaran. Adapun ciri-ciri penalaran, yang pertama, sebagai kegiatan berpikir logis, yang kedua, kegiatan berpikir dengan pola tertentu, dan yang ketiga, analitis. Tidak semua kegiatan berpikir harus bersifat logis dan analitis. Penalaran juga merupakan suatu kegiatan berpikir yang mempunyai karakteristik tertentu dalam menentukan kebenaran. Pengetahuan mampu dikembangkan oleh manusia karena ada dua hal, yaitu yang pertama, manusia mempunyai bahasa yang mampu mengkomunikasikan informasi dan jalan pikiran yang melatar belakangi informasi tersebut. Dan yang kedua, manusia memiliki kemampuan berpikir menurut kerangka alur berpikir tertentu atau yang biasa disebut dengan penalaran. Mereka yang berpendapat bahwa rasio merupakan sumber kebenaran adalah mengembangkan paham rasionalisme, sedangkan yang berpendapat bahwa fakta merupakan sumber kebenaran adalah mengembangkan paham empirisme. Penalaran ilmiah merupakan gabungan dari penalaran edukatif terkait dengan rasionalisme dan indukatif yang terkait dengan empirisme. Prinsip penalaran. Apa yang dimaksud dengan prinsip penalaran? Prinsip-prinsip penalaran atau aksioma penalaran merupakan dasar semua penalaran yang terdiri atas 3 prinsip. Ada 3 prinsip penalaran. Yang pertama, prinsip identitas atau bisa disebut dengan identity. Yang kedua, prinsip non-kontradiksi atau bisa disebut dengan non-contradiction. Yang ketiga, prinsip eksklusi. Apa itu logika? Secara etimologis, logika adalah istilah yang dibentuk dari kata logikos yang berasal dari kata benda atau logos, yang berarti sesuatu yang diutarakan, suatu pertimbangan akal atau pikiran, kata percakapan, dan ungkapan lewat bahasa. Banyak definisi yang dikemukakan oleh para ahli. Ada yang mengatakan logika adalah ilmu yang dalam lingkungan filsafat yang membahas prinsip-prinsip dan hukum-hukum penalaran yang tepat. Jadi kesimpulan dari logika merupakan dasar dari semua penalaran atau bisa disebut dengan reasoning. Penalaran didasarkan pada hubungan antara pernyataan-pernyataan atau bisa disebut dengan statement. Ada juga yang berpendapat logika adalah ilmu pengetahuan atau skills, tetapi sekaligus juga merupakan kecakapan untuk berpikir secara lurus, tepat, dan teratur. Jadi kesimpulan dari logika merupakan dasar dari semua penalaran atau reasoning. Penalaran didasarkan pada hubungan antara pernyataan-pernyataan atau bisa disebut dengan statement. Adapun kesimpulan menurut seorang ahli yaitu Rappard menyimpulkan bahwa logika adalah cabang filsafat yang mempelajari, menyusun, mengembangkan, dan membahas asas-asas, aturan-aturan formal, prosedur-prosedur, serta kriteria yang sahih bagi penalaran dan penyimpulan demi mencapai kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional. Apa objek material dan objek formal logika itu? Objek material suatu ilmu ialah materi atau bidang atau lapangan penyelidikan ilmu yang bersangkutan. Sedangkan objek formal adalah bagaimana objek material tersebut dipandang. Beberapa ilmu pengetahuan dapat memiliki objek material yang sama tetapi objek formalnya berbeda. Misalnya, psikologi, sosiologi memiliki objek material yang sama, yaitu manusia. Akan tetapi, objek formalnya berbeda, yaitu untuk psikologi, objek formalnya adalah aktivitas jiwa dan kepribadian manusia secara individual yang dipelajari lewat tingkah laku.
Sedangkan objek formal sosiologi adalah hubungan antar manusia dalam kelompok dan antar kelompok dalam masyarakat. Sesungguhnya objek material logika adalah manusia, sedangkan objek formalnya adalah kegiatan akal budi untuk melakukan penalaran yang lurus, tepat dan teratur yang terlihat lewat ungkap pikirannya yang diwujudkan dalam bahasa. Adapun tempat logika dalam peta ilmu pengetahuan menurut seorang ahli, yaitu salah satunya Aristoteles 384-322 sebelum Masehi. Yang pertama, filsafat spekulatif atau filsafat teoritis yang bersifat objektif dan bertujuan mengetahui pengetahuan itu sendiri. Kelompok ini terdiri atas fisika, metafisika, biopsikologi, dan teologi. Yang kedua, filsafat praktik yang memberi pedoman bagi tingkah laku manusia, terdiri atas etika dan politik. Yang ketiga, filsafat produktif yang membimbing manusia menjadi produktif lewat keterampilan khusus, terdiri atas sastra, retorika, dan estetika. Alasan Aristoteles tidak memasukkan logika ke dalam salah satu kelompok tersebut karena menurutnya logika adalah persyaratan bagi ilmu-ilmu lainnya. Pada Agustus 1798 sampai 1857, membagi ilmu pengetahuan ke dalam dua kelompok, yaitu yang pertama, ilmu pengetahuan positif. Ilmu pengetahuan positif dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama logika atau matematika murni, yang kedua ilmu pengetahuan empiris terdiri atas astronomi, fisika, kimia, psikologi, sosiologi, fisik, dan lain-lain. Filsafat dibagi menjadi dua, yang pertama metafisika, yang kedua filsafat ilmu pengetahuan terdiri atas umum dan khusus. Pada masa kini, ilmu pengetahuan dibagi ke dalam tiga kelompok, yaitu ilmu pengetahuan abstrak atau the abstract science, terdiri atas metafisika, logika, dan matematika. Yang kedua, ilmu pengetahuan alam, the natural science, terdiri atas fisika, kimia, biologi, geologi, dan lain-lain. Ketiga, ilmu pengetahuan humanis atau the human science, terdiri atas psikologi, sosiologi, dan antropologi. Dapat dilihat dari fungsi dan tujuannya. Yang pertama, ilmu teoritis. Yang pertama, deskriptif atau ideografis, yaitu ilmu-ilmu sejarah, sosiografi, etnografi, dan sebagainya. Yang kedua, nomotetis atau eksplanatik, yaitu ilmu-ilmu kimia, ekonomi, sosiologi, dan sebagainya. Ilmu terapan. Yang pertama, normatif, yaitu ilmu-ilmu logika, hukum, dan sebagainya. Yang kedua, positif atau pragmatis, yaitu ilmu-ilmu teknik, pertanian, psikiatri, dan sebagainya. Sejarah logika. Sejarah logika. Logika dimulai sejak Thales tahun 624 sebelum Masehi sampai 548 sebelum Masehi. Filsuf Yunani pertama yang meninggalkan segala dongeng, tahayul, dan cerita-cerita isapan jempol dan berpaling kepada akal budi untuk memecahkan rahasia alam semesta. Saat itu Thales telah mengenalkan logika induhatif. Dalam logika Thales, yang mengenai air adalah arke, alam semesta yang menurut Aristoteles disimpulkan dari: yang pertama, air adalah jiwa tumbuh-tumbuhan, atau karena tanpa air tumbuhan akan mati. Yang kedua, air adalah jiwa hewan dan jiwa manusia. Yang ketiga, air juga uap. Dan yang keempat, air juga es. Inti dari logika menurut Aristoteles adalah silogisme. Buku Aristoteles, Tu Organon Alat, berjumlah 6, yaitu yang pertama, Kotagoria, menguraikan pengertian-pengertian. Yang kedua, The Interpretation, tentang keputusan-keputusan. Yang ketiga, Analytica Posteriora, tentang pembuktian. Yang keempat, Analytica Priora, tentang silogisme. Yang kelima, Topika, tentang argumentasi dan metode berdebat. Yang keenam, The Zoetikis Eletenkis, tentang kesehatan dan kekeliruan berpikir. Logika tradisional dan logika modern. Apa sih logika tradisional dan logika modern itu? Logika tradisional membahas dan mempersoalkan definisi, konsep, dan terminologi menurut struktur, susunan, dan nuansanya, serta seluk-beluk penalaran untuk memperoleh kebenaran yang lebih sesuai dengan realitas. Sedangkan logika modern atau logika simbolik atau logika matematik menggunakan tanda-tanda atau simbol-simbol matematik, hanya sanggup membahas hubungan antara tanda-tanda itu, padahal realitas tak mungkin dapat ditangkap sepenuhnya dan setepat-tepatnya oleh simbol-simbol matematik.
Itulah sebabnya Martin Heidegger pada tahun 1889 sampai 1976 berpendapat bahwa logika modern mengabaikan cara berpikir yang sesungguh-sungguhnya. Kegunaan logika. Yang pertama, membantu setiap orang yang mempelajari logika untuk berpikir secara rasional, kritis, lurus, tetap, tertib, metodis, dan koheren. Yang kedua, meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat, dan objektif. Yang ketiga, menambah kecerdasan dan meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam dan mandiri. Yang keempat, meningkatkan cinta akan kebenaran dan menghindari kesalahan-kesalahan berpikir, kekeliruan, serta kesesatan.